Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar kita semua? Semoga sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan tetap ada dalam hati kita, tetap menguasai kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan pegangan kita di dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan ini. Untuk firman-Nya, mari kita berdoa. Kami sudah siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, dan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, itu yang akan disampaikan melalui mulut hamba-Mu yang berkata-kata kepada kami pada saat ini. Inilah harapan dan doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita diambil dari kitab Yosua 23 ayat 6 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengingatkan bangsa Israel akan apa yang akan mereka hadapi dan apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi setiap situasi. Yosua pada saat kata ini disampaikan kepada bangsa ini dalam kondisi yang sudah tua. Yosua sudah mulai lemah, sehingga ini adalah bagian pidatonya yang terakhir kali disampaikan kepada bangsa ini. Yosua tahu apa yang akan mereka hadapi. Yosua tahu tantangan, godaan, masalah yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu dia menyampaikan pesan kepada pemimpin-pemimpin supaya pemimpin-pemimpin bisa kuat, dan kekuatan mereka akan mereka juga berikan, mereka juga sampaikan, mereka juga ajarkan kepada bangsa Israel. Sehingga melalui kepemimpinan pemimpin-pemimpin itu, bangsa Israel tetap berjalan di jalan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa pesan Yosua kepada pemimpin ini? Yang pertama dia katakan, kuatkan benar-benar hatimu. Kuatkan benar-benar hatimu. Karena tanpa benar-benar kuat hati pemimpin dan bangsa ini, maka banyak sekali tantangan dan godaan yang akan mereka hadapi, sehingga tantangan dan godaan itu bisa mengalahkan mereka kalau tidak mereka kuatkan hatinya. Dan apa yang mereka harus lakukan ketika mereka diajak untuk menguatkan hatinya adalah mengikuti, melakukan kehendak Tuhan. Undang-undang Musa itu yang dia sampaikan, bahwa mereka harus benar-benar memelihara dan melakukan undang-undang Musa yang sudah dituliskan kepada mereka. Jangan menyimpang ke kiri dan juga jangan menyimpang ke kanan. Artinya tidak boleh diselewengkan undang-undang itu. Tidak boleh dikurang-kurangi. Tidak boleh dipeleset-pelesetkan undang-undang itu. Tapi harus benar-benar diikutkan
dipelihara dan melakukannya. Dan yang kedua, pesan Joshua adalah harus berpaut pada Tuhan. Jadi kalau tadi dikatakan kuatkan benar-benar hatimu, yang kedua adalah hati mereka harus berpaut kepada Tuhan. Berpaut artinya menyatu, bersatu, setia kepada Tuhan. Jadi artinya pesan ini mengingatkan pemimpin ini dan juga sampai kepada bangsa Israel bahwa mereka harus memperjuangkan kebersamaan, keterpautan hati mereka, kecintaan mereka terhadap undang-undang Tuhan. Sehingga mereka mau memeliharanya dan mau melakukannya dalam kehidupannya. Sekalipun mereka sudah mendiami tanah perjanjian yang penuh dengan kebahagiaan, susu dan madu kelimpahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan kita dimanapun kita berada pada saat ini, tidak kebetulan Tuhan menempatkan kita dimanapun kita. Baik tempat tinggal kita, tempat pekerjaan kita, dan juga di mana kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Semua itu tidak terjadi dengan kebetulan, tapi Tuhan yang sudah menghantarkan kita dengan tujuan supaya kita bisa hidup bahagia, hidup tenang, hidup sejahtera. Tapi harus kita ingat, Tuhan memberikan, merancang kebahagiaan bagi kita. Dia menempatkan kita di mana Dia inginkan kita berada dan bagaimana keberadaan kita. Tapi bukan berarti tanpa tantangan. Bukan berarti tidak ada godaan. Godaan dan tantangan itu pasti ada. Godaan dan masalah pasti ada. Sebab semua yang ada di dunia ini, yang berasal dari dunia ini, tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang datang dari dunia ini akan menggoda kita, menjadi alat penggoda di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam segala situasi, Tuhan mengingatkan kita. Sekalipun kita sudah dibimbing Tuhan, dipelihara Tuhan sampai pada saat ini, kita harus tahu bahwa tantangan dan godaan itu siap selalu untuk menggoda kita dan membuat kita terpisah dari Tuhan. Tapi apa kata Tuhan pada hari ini kepada kita? Kuatkan benar-benar hatimu. Jadi artinya kita harus menguatkan hati kita. Apapun godaan itu, kita harus berani melawannya. Sehingga kita harus punya kekuatan. Apa kekuatan kita? Melakukan, menjaga undang-undang Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup kita harus selalu terpaut pada Tuhan. Jangan pernah terpisah. Jangan pernah tidak setia kepada Tuhan. Hati yang kuat harus diperjuangkan bersama-sama dengan Tuhan. Pasti kita bisa. Tantangan apapun, godaan apapun yang terjadi, rayuan apapun yang terjadi, kita akan mampu. Hati kita harus selalu terpaut kepada Tuhan, bagaikan orang yang sedang berpacaran. Ketika kita berpacaran tentu ada perjuangan yang luar biasa kita perjuangkan, sehingga kita tetap bisa bersatu dengan sang kekasih kita. Oleh karena itu, bagaikan orang berpacaran, terpautnya hati kita kepada Tuhan. Kita mencintai Dia, kita mengasihi Dia, kita mengagumi Dia di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang sedang jatuh cinta, kita cinta mati kepada Tuhan. Kita cinta mati padanya, maka kita akan memperjuangkan supaya tidak berpaling, kita tidak berpisah dengan Dia. Tapi kita terus bersatu, kita setia dan patuh kepadanya, sehingga bahagia, ketenangan, dan damai sejahtera menjadi milik kita. Kita menang melawan godaan, kita bisa mengalahkan semua tantangan, sehingga pada satu saat kita akan sampai kepada garis finish, maka kita akan menang. Tantangan tidak akan mengalahkan kita, tapi kita yang akan mengalahkan tantangan. Demikianlah firman Tuhan disampaikan kepada kita. Tuhan yang memberkati sehingga bertumbuh dan berkembang dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan mengajak kami untuk boleh benar-benar kami bisa menguatkan hati kami untuk mengikut Tuhan. Walaupun banyak tantangan dan godaan yang kami rasakan dan kami hadapi. Ajar kami untuk selalu terpaut hati kami kepada Tuhan. Bagaikan orang yang sedang berpacaran, kami benar-benar cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengagumi Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami selalu berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami boleh
tetap hidup seturut kehendak Tuhan, sehingga godaan dan tantangan tidak mengalahkan kami, tapi kami yang mengalahkan tantangan dan godaan itu. Ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami mendengarkan menjadi kekuatan kami dalam kehidupan kami. Terkhusus kami berdoa buat semua orang-orang muda yang pada saat ini yang sedang menantikan teman hidupnya. Tuhan mempertemukan mereka dengan teman yang cocok. Dan orang yang sudah berpacaran, berkati mereka ketika mereka berpacaran, masa pendekatan, sehingga mereka boleh tetap menjaga kekudusan dan kebaikan hati mereka. Sehingga dalam berpacaran pun mereka bisa tulus hatinya. Sehingga pada waktunya nanti Tuhan, mereka akan dipersatukan dalam ikatan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hidup kami pada hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita kebahagiaan bagi kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kami. Terlebih-lebih Tuhan berikan semangat bagi kami untuk melakukan yang terbaik. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita akan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Renungkan firman-Mu siang